Gelengkan kepala dan katakan, Tidak! Tidak! abaikan rayuannya dan katakan, Tidak! Tidak! tutup telinga dan katakan, Tidak! Tidak! Partai Demokrat bersama SBY terus melawan korupsi tanpa pandang bulu. Bergabunglah bersama kami. Katakan tidak pada korupsi. Mas Anas yakin di situ nggak ada indikasi korupsi, Mas? Di Kasus Yakin, Hambalang? ya, yakin. Rp1 saja, Anas korupsi Hambalang, gantung Anas di Monas. Halo, berjumpa kembali bersama saya di Kanal Timur. Sesuai dengan judul di video kali ini, judulnya Ciri-ciri Kekalahan AHY dan Demokrat di 2024. Hai, saya ini seperti sedang peramal. Belum apa-apa sudah meramal nasib AHY dan Demokrat di 2024. Padahal ini masih 2021, 2024 masih sangat jauh. Oke, tapi tidak apa. Lebih enaknya kalau kita bahas mulai dari sekarang, karena kita melihat perkembangan Demokrat ya memang menuju arah kekalahan untuk 2024. Seperti apakah ciri-ciri kekalahan AHY dan Demokrat di 2024 nanti? Oke, mari simak penjelasan saya ini sampai dengan selesai. Yang pertama, AHY minim prestasi di dunia politik. Walaupun AHY ini memiliki prestasi di dalam dunia militer dan prestasi di dunia pendidikan, namun di dunia politik, AHY nihil atau minim sekali prestasinya. AHY itu baru saja keluar dari dunia militer. Dia mengundurkan diri untuk terjun di dalam dunia politik bertepatan dengan mengikuti pesta demokrasi di Pilkada DKI 2017 yang lalu. Jadi AHY itu prestasinya di dalam dunia politik itu hampir sama sekali tidak ada dan tidak berpengalaman dalam dunia politik, tidak sama seperti ayahnya SBY. Bahkan ikut pilkada pemilihan gubernur DKI saja AHY kalah. Di satu putaran itu saja AHY sudah kalah jauh sekali dengan pasangannya Sylvia itu. Berikut ciri-ciri kekalahan yang lain adalah AHY tidak mampu memimpin Partai Demokrat. Dia tidak mampu menahkodai kapal yang bernama Demokrat. Buktinya Demokrat mengalami penurunan suara akhir-akhir ini. Berbeda dengan 2004 dan 2009 ketika SBY berkuasa dan Demokrat berkuasa, perolehan suara Partai Demokrat sangat-sangat tinggi sekali. Sedangkan mulai dari 2014 sampai 2019 kemarin itu, Demokrat mengalami penurunan perolehan suara. Dan yang terakhir di pemilu kemarin 2019, Demokrat hanya memperoleh suara sebesar 7,7 sekian persen, sangat kecil sekali. Dan dipastikan Demokrat akan tenggelam di 2024. Persoalan lain lagi yang merupakan ciri-ciri dari kekalahan Demokrat dan AHY adalah ketika SBY berkuasa, Partai Demokrat dikenal sebagai partai terkorup di Indonesia. Contoh peninggalan sejarah dari Demokrat yang masih kita bisa saksikan hingga saat ini adalah mangkraknya pembangunan Hambalang. Yang berikutnya adalah kasus IKTP. Itu semua ada di zamannya era kepemimpinan SBY. Di Hambalang misalnya, banyak sekali kader-kader Partai Demokrat yang terlibat dalam skandal korupsi. Mereka-mereka yang terlibat dalam skandal korupsi tersebut pernah menjadi bintang iklan untuk Partai Demokrat, katakan tidak pada korupsi. Namun setelah itu mereka akhirnya korupsi berjamaah. Siapa-siapa saja mereka? Mereka itu ada Anas Urbaningrum, Muhammad Nasarudin, Angelina Sondag, dan beberapa tokoh yang lainnya. Selain itu juga ada orang-orang yang di dalam lingkaran partainya ikut berkorupsi berjamaah seperti Andi Malarangeng, Zero Wacik, almarhum Sultan Batugana, dan lain-lain. Masih banyak sekali. Kalau kita telusuri di berbagai media itu masih banyak sekali kader-kader Demokrat yang terlibat dalam skandal korupsi, baik yang dalam kasus Hambalang maupun dalam kasus-kasus yang lain, proyek-proyek yang lain maksudnya.
Ciri-ciri kekalahan yang berikutnya adalah di zaman SBY membiarkan HTI dan organisasi-organisasi yang bertentangan dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika itu berseliweran di mana-mana. Entah kenapa SBY itu membiarkan ormas-ormas radikal itu tumbuh subur di bawah kepemimpinan SBY. Bahkan SBY memberikan ruang untuk mereka. Mereka bisa menggunakan gelora Bung Karno untuk menegakkan khilafah. Bahkan mereka juga melakukan siaran langsung di televisi Republik Indonesia atau TVRI. Kenapa? Kenapa sampai SBY membiarkan ormas-ormas terlarang itu berkembang di bawah kepemimpinan SBY? Yang pertama, SBY itu tidak mau berkonflik dengan mereka. Kalau sampai SBY itu melarang organisasi tersebut, maka mau tidak mau organisasi tersebut akan membenci SBY. Itulah yang membuat SBY ketakutan. SBY tidak mau mencari permasalahan sehingga bisa merusak karir politiknya. Yang berikutnya, ormas-ormas itu terafiliasi dengan salah satu partai yang mendukung Demokrat waktu itu. Jadi salah satu partai itu dulu berkoalisi dengan Partai Demokrat di bawah kepemimpinan SBY waktu menjadi presiden. Sehingga tidak ada keberanian dan tidak ada sikap tegas yang ditunjukkan oleh seorang Susilo Bambang Yudhoyono. Sehingga apa? Sehingga hari ini di bawah kepemimpinan presiden kita tercinta Bapak Joko Widodo, beliau lagi pusing, lagi sibuk urus memberantas radikalisme dan terorisme. Bahkan kita bisa lihat akhir-akhir ini pihak keamanan kita, TNI maupun Polri, lagi melakukan penangkapan terhadap terduga teroris. Nah, ini karena apa? Ini karena adanya pembiaran terhadap ormas-ormas radikal di bawah kekuasaan SBY waktu SBY menjadi presiden. Ciri-ciri kekalahan AHY dan Demokrat yang berikutnya adalah ketika SBY menjadi presiden, Indonesia Timur itu kurang diperhatikan dalam segala aspek, termasuk dalam aspek pembangunan. Baru di zaman Presiden Joko Widodo inilah Indonesia Timur itu mulai diperhatikan. Contohnya, di NTT, Presiden Jokowi membangun 6 bendungan. Begitu juga dengan bendungan-bendungan yang ada di Pulau Sulawesi. Presiden membangun jembatan, membangun jalan Trans Papua. Presiden memberikan BBM satu harga untuk wilayah Papua. Dan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo ini, PT Freeport bisa diambil alih oleh pemerintah Indonesia. Dan juga Blok Rokan, ditambah dengan Blok Rokan yang tidak mampu diambil oleh Presiden SBY. Blok Rokan itu bukan ada di Indonesia Timur kalau tidak salah, tapi itu bisa diambil alih oleh Presiden Joko Widodo. Sedangkan Presiden SBY tidak mampu ambil alih Freeport dan Blok Rokan. Ciri-ciri kekalahan AHY dan Demokrat berikutnya adalah Partai Demokrat dan orang-orang yang ada di dalamnya itu adalah orang-orang yang mudah baper. Mereka suka sekali mengkritik dan nyinyir. Kalau mengkritik, ya boleh-boleh saja. Tapi nyinyir itu tidak dijamin dalam undang-undang. Mengkritik tapi harus memberikan solusi, harus memberikan masukan, kontribusi. Tapi selama ini Demokrat itu hanya mengkritik tanpa memberikan masukan atau pandangan mereka. Bahkan mereka juga rajin sekali untuk nyinyir kepada pemerintahan Joko Widodo. Ketika mereka ini dikritik balik oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo maupun orang-orang yang mereka menganggap basir RP, itu mereka mulai baperan, mereka mulai marah, mulai merajuk, mulai cengeng sana-sini. Sehingga cara-cara seperti yang dilakukan oleh Demokrat dan kader-kader Demokrat ini adalah cara-cara murahan, recehan, seperti anak kecil yang suka cengeng. Belum lagi istrinya AHY, Anissa Pohan, itu juga ratu baper tuh. Itu digadang-gadang menjadi calon ibu negara, sedangkan AHY kan calon presiden. Nah, calon ibu negara Anissa Pohan ini orangnya nafsu sekali kalau soal perpolitikan. Rajin sekali membuat tweet-tweet di Twitternya. Bahkan sampai saking semangatnya, nafsu terlalu dengan perpolitikan karena ingin suaminya naik jadi presiden di 2024, bahkan dia sampai salah kutip ayat Al-Quran. Ciri-ciri kekalahan AHY dan Demokrat yang berikutnya. Ini sudah yang keberapa ya? Saya tidak hitung jumlahnya. Ciri-ciri yang berikutnya ini adalah Partai Demokrat di bawah naungan Susilo Bambang Yudhoyono menarik kembali atau mengambil kembali Andi Malarangeng, seorang napi koruptor yang telah bebas untuk kembali bekerja di Partai Demokrat.
Nah, ini yang masyarakat menilai akan terjadinya kekalahan Partai Demokrat dan AHY di 2024, teman-teman. Karena menarik kembali orang yang telah terlibat dalam kasus korupsi yang telah merusak Partai Demokrat dan sendi-sendi perekonomian di Indonesia, teman-teman. Ciri-ciri yang berikutnya, saya hanya mau menambahkan ciri-ciri yang pertama tadi, yang di awal-awal video tadi. AHY masih minim dalam dunia perpolitikan, belum punya pengalaman dalam dunia perpolitikan, masih bocah, masih anak ingusan dalam dunia perpolitikan, masih cengeng, suka mewek-mewek kalau dikritik. Yang berikutnya ini adalah AHY itu belum pernah menjadi pemimpin, belum pernah menjadi ketua RT, belum pernah menjadi ketua RW, belum pernah menjadi lurah, belum pernah menjadi wali kota atau gubernur, belum pernah. Berbeda dengan Gibran. Kalau Gibran sudah pernah menjadi wali kota, sehingga Gibran ini kita gadang-gadangkan 10 tahun atau 20 tahun ke depan bisa menjadi RI 1. Nah, sedangkan AHY ini kita mengharapkan apa dari dia? Menjadi gubernur saja belum pernah, bahkan kalah di DKI. Menjadi wali kota, bupati, atau sampai menjadi RT, RW saja belum pernah. Sehingga minim sekali prestasi AHY ini. Jadi kita mau membanggakan prestasi AHY, prestasi yang mana? Apakah membanggakan dia punya ketampanan? Apakah membanggakan dia punya kebrewokannya? Tentu tidak, teman-teman. Jadi kita mau menilai seorang AHY dari segi prestasinya, apa yang mau kita nilai? Tidak ada prestasi yang moncer dari seorang AHY ini. Sehingga inilah ciri-ciri dari kekalahan yang akan dihadapi oleh AHY dan Partai Demokrat di 2024. Jadi saran saya sebagai masyarakat jelata, lebih baik AHY tidak usah dulu maju mencalonkan diri di 2024. Percuma saja kamu keluarkan uang yang begitu banyak, namun sayangnya nanti juga AHY akan kalah juga di 2024 karena memang minim prestasi dan masih bocah ingusan, suka cengeng, mewek-mewek. Nah, mungkin ini saja teman-teman beberapa ciri-ciri dari kekalahan Partai Demokrat dan Mas AHY. Semoga saja 2024 nanti kita jangan salah pilih pemimpin, karena salah pilih pemimpin akan sengsara 5 tahun. Oke, sampai di sini dulu dan sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya.